Di tengah dinamika kota Jakarta yang terus berkembang dengan bangunan-bangunan modernnya, berdiri sebuah bangunan klasik yang seolah menolak untuk tunduk oleh zaman. Inilah Chandranaya, sebuah rumah tinggal bergaya Tionghoa yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang komunitas Tionghoa di tanah air. Halo Sobat Jurnalis TV, saat ini saya sedang berada di depan gedung Chandranaya, sebuah mahakarya arsitektur yang menjadi saksi bisu dinamika Jakarta sejak era kolonial. Tempat ini bukan hanya bangunan tua biasa, melainkan menjadi rumah terakhir mayor Cina di Batavia yang memiliki banyak cerita menarik dari era kolonial hingga sekarang. Penasaran bagaimana sejarahnya bisa bertahan di tengah modernisasi Jakarta? Ikuti keseruannya di On Trip. Menelusuri fakta, menjajaki dunia. Chandranaya merupakan kediaman dari Kou Kim An, sosok mayor Cina terakhir di Batavia yang dikenal sebagai pengusaha sukses dan kaya raya. Jika kita melihat lebih dekat, setiap sudut bangunannya mencerminkan status sosial sang pemilik yang begitu terpandang pada zamannya. Menariknya, bangunan yang kita lihat sekarang ini sebenarnya hanya sepertiga dari luas asli rumah sang mayor. Bagian belakang gedung yang dahulu menjadi tempat tinggal pribadi keluarga mayor sudah dibongkar habis karena tuntutan bisnis. Berada di dalam gedung Chandranaya rasanya seperti masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Meski di luar sana suasana Jakarta cukup padat, di sini kita bisa merasakan ketenangan dari arsitektur bergaya Tionghoa yang tetap terjaga. Setiap sudut dari Chandranaya memiliki nilai yang berharga, mulai dari sejarah pemiliknya hingga peran besarnya bagi dunia pendidikan kita. Namun, sejarah Chandranaya tidak hanya berhenti sebagai rumah tinggal keluarga bangsawan saja. Memasuki masa penjajahan Jepang, gedung ini beralih fungsi menjadi kantor Sing Ming Hui, sebuah perkumpulan sosial komunitas Tionghoa yang memiliki misi kemanusiaan yang sangat kuat. Melalui berbagai diskusi dan pergerakan dari dalam gedung inilah, sebuah institusi pendidikan besar akhirnya tercetus, yaitu Universitas Tarumanegara. Bahkan, Chandranaya juga mencatat sejarah olahraga sebagai lokasi penyelenggaraan Indonesia Open atau pertandingan bulu tangkis internasional pertama di Indonesia pasca kemerdekaan RI. Peraturan nasionalisasi nama membuat Sing Ming Hui berubah nama menjadi Chandranaya. Gedung ini akhirnya ditetapkan sebagai cagar budaya secara resmi di tahun 2021. Namun, pada tahun 1993, Chandranaya tercatat sebagai salah satu gedung bersejarah melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 475. Prof. Nanik selaku konservator cagar budaya Chandranaya menegaskan bahwa Chandranaya berperan penting dalam mencetuskan banyak pembaruan di bidang pendidikan, kesehatan maupun olahraga. Beliau menambahkan bahwa bangunan ini sudah mengalami pemugaran di bagian sisi samping gedung. Bangunan ini adalah bangunan dari milik mayor Cina yang bernama Kou Kim An, yang mendapatkan rumah ini dari kakeknya yang bernama Kou Tiang Sek. Nah, kalau Chandranaya itu adalah sebuah organisasi pendidikan ketika itu yang bernama Sing Ming Hui yang menyewa bangunan ini. Yayasan Chandranaya ini banyak menelurkan berbagai institusi yang sifatnya pendidikan, antara lain yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang akhirnya menjadi Universitas Tarumanegara. Kemudian ada poliklinik yang akhirnya menjadi Rumah Sakit Sumber Waras. Dan kemudian ada juga berbagai kegiatan-kegiatan olahraga yang sampai sekarang itu masih ada.
Jadi Chandranaya ini didirikan kan tahun 1862. Yang bangunan tengah yang berada di situ itu semuanya asli. Sehingga penanganan di dalam perbaikan itu di dalam istilah pemugaran bernama preservasi. Jadi mempreserve, yaitu tidak ada satupun yang bisa dihilangkan atau diganti kecuali rusak parah. Yang kebetulan sampai sekarang tidak ada yang rusak parah sehingga perbaikannya tetap disesuaikan seperti aslinya. Tetapi pada bangunan sayap kanan dan sayap kiri ini rekonstruksi, yaitu dulunya sudah ada bangunan lama yang dirobohkan sementara karena untuk membangun bangunan baru di belakang. Setelah bangunan baru di belakang selesai, barulah bangunan yang tadinya dirobohkan dibangun kembali. Tetapi elemen kayunya semua adalah asli. Kemudian bangunan ini, yaitu gazebo ini semua kayunya adalah asli karena sifatnya ini knockdown. Jadi kalau mau dilepas tinggal dilepas-lepas begitu. Pesan akademis ya, pesan akademis bagi kami sebagai konservator satu bangunan bersejarah itu sebaiknya seluruh mahasiswa apapun jurusannya itu wajib memahami kesejarahan dari masing-masing. Chandranaya memancarkan pesona arsitektur Tionghoa melalui ruangannya yang dipenuhi hiasan interior dengan ornamen-ornamen yang sangat detail. Bangunan utama Chandranaya terdiri dari ruang umum untuk menerima tamu, serta ruang pribadi yang dipisahkan oleh sebuah halaman tertutup genteng kaca. Arsitektur Cina sering memakai genteng kaca dengan asumsi penghuni rumah tetap bisa melihat ke langit dan tetap terselamatkan dari hujan. Di halaman belakang terdapat kolam ikan yang dihiasi bunga teratai yang indah. Di sampingnya terdapat ruang ibadah yang dikhususkan untuk penghuni apartemen dan pengunjung. Terdapat pula ragam hias seperti buku, gulungan lukisan, kecapi, hingga papan catur yang melambangkan pemilik rumah adalah seorang cendekiawan dan kaya raya. Struktur atapnya pun sangat istimewa, dengan bentuk melengkung ekor walet atau yanwei yang menandakan status sosial tinggi penghuninya. Tak hanya itu, ornamen pengetuk pintu berbentuk segi 8 melambangkan 8 penjuru mata angin. Sisi samping gedung difungsikan sebagai restoran dan area komersial sehingga pengunjung bisa bersantai sambil menikmati suasana. Tantangan dalam menjaga Chandranaya memang bukan perkara mudah. Apalagi Chandranaya berada di tengah-tengah bangunan tinggi. Bahkan gedung ini sempat hampir dipindahkan ke Taman Mini Indonesia Indah. Namun rencana ini akhirnya batal karena besarnya desakan publik yang ingin Chandranaya tetap di lokasi aslinya agar sejarahnya tidak hilang. Di sini kita belajar bahwa pelestarian bukan soal pemindahan fisik bangunan saja, tapi menjaga marwah sejarah agar tidak terasing di rumahnya sendiri. Salah satu pengunjung yakni Eli Surya mengatakan gedung Chandranaya merupakan gedung sejarah yang cukup unik dan sangat terawat yang masih bertahan sampai sekarang. Ditambah masuknya yang gratis memudahkan pengunjung yang ingin berkunjung. Saya begitu cukup kagum ya, dimana agak masih terawat ya, masih zaman sekarang itu masih ada yang ini untuk merawat peninggalan orang-orang yang lama. Saya lihat tuh dari tulisan-tulisan Mandarin kuno, walaupun saya juga tidak begitu mengerti, cuma ya masih inilah cukup baiklah, cukup unik gitu. Orang-orang kan membutuhkan juga untuk mengenal ini beberapa tradisi ya, dan juga penerimaan orang-orang di sini juga cukup bersahabat gitu. Gedung Chandranaya menyambut pengunjung setiap hari Selasa sampai Minggu. Untuk hari biasa, gedung ini buka mulai pukul 08.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada akhir pekan gedung ini tutup di jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Untuk berkunjung ke gedung, pengunjung tidak dipungut biaya sepeser pun. Chandranaya berlokasi di Green Central City, Jalan Gajah Mada nomor 188 Jakarta Barat.
Posisi gedung berada persis di tengah Hotel Novotel. Untuk berkunjung ke sini, Sobat Jurnalis TV bisa menggunakan Transjakarta Koridor 1, lalu turun di halte Taman Sari. Setelah itu berjalan kaki sekitar 10 menit hingga sampai tujuan. Chandranaya membuktikan bahwa sebuah rumah bisa melampaui fungsinya. Meski terjepit di antara megahnya hotel dan menara apartemen, marwah sejarahnya tak pernah tergoyahkan. Menelusuri setiap sudutnya merupakan cara kita menghargai kehidupan yang pernah berdenyut di sini. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Azmi Nuraini pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa!